Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Saat ini saya sedang menuju ke Pura Ulun Danu Batur yang terletak di Desa Batur Kintamani. Dan saat ini saya sudah berada di depan dari komplek pura yang berada di sekitaran Pura Ulun Danu Batur. Salah satunya di sini ada Pura Tuluk Biu, dan di sebelah dari Pura Tuluk Biu barulah letak dari Pura Ulun Danu Batur. Dan di sepanjang jalan ini terlihat Kuri Agung yang menjulang tinggi berjejer yang memberikan pemandangan yang sangat indah ketika melewati jalan ini. Dan sebentar lagi saya akan sampai di Pura Ulun Danu Batur, melewati depan Kuri Agung Pura Tuluk Biu. Dan di Pura Tuluk Biu saya sudah pernah mengupload video tentang keadaan pura dan pelinggih-pelinggih yang ada di pura ini. Dan saat ini saya tidak akan lagi menjelaskan tentang pelinggih ataupun beliau yang disitanakan seperti halnya pada video yang sebelumnya, namun ingin menunjukkan bagaimana kemeriahan, keindahan dari sebuah upacara yang dilaksanakan di Bali, yang akan terlihat salah satunya adalah pelaksanaan medase yang dilaksanakan di Pura Ulun Danu Batur. Dan antusias dari umat Hindu di Bali ketika dilaksanakan upacara memang sangat tinggi, dan sering kali terjadi antrean panjang untuk bisa memasuki bagian utama Ning Mandala untuk melakukan persembayangan dan persembahan. Dan biaya yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan sebuah upacara, apalagi di pura sebesar Ulun Danu Batur, memerlukan biaya yang sangat tinggi. Dan ini bisa terlaksana tentunya karena adanya rasa bakti yang tinggi dari umat Hindu khususnya yang ada di Bali, dan juga didasarkan atas rasa ikhlas mempersembahkan kepada pemilik daripada semua itu, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa beserta manifestasi beliau yang selalu memberikan bimbingan, tuntunan, dan perlindungan kepada umat manusia, khususnya umat Hindu yang ada di Bali maupun dimanapun berada. Didasarkan atas pengertian seperti itulah yang menyebabkan umat Hindu di Bali tidak henti-hentinya melaksanakan upacara, baik dewayatnya, fitrayatnya, manusiatnya, resiatnya ataupun budayatnya. Dan terkadang ada yang menanyakan kenapa harus mengeluarkan biaya sebesar itu hanya untuk membuat bentuk-bentuk yang nantinya juga akan dibuang, atau menghabiskan banyak biaya yang dianggap oleh yang lain itu adalah merupakan hal yang sia-sia. Namun mereka tidak menyadari bahwa disinilah perputaran ekonomi di Pulau Bali. Setiap pelaksanaan upacara maka ekonomi akan berputar. Akan dibutuhkan janur, akan dibutuhkan buah, akan dibutuhkan juga pelengkap-pelengkap lain, yang mana akhirnya perekonomian akan bisa berjalan karena adanya pembelian dari benda-benda yang akan dipergunakan dalam melaksanakan upacara. Dan saat ini saya sudah berada di bagian Ning Mandala dari Pura Ulun Danu Batur, melewati Candi Bentar yang tadi nanti akan menuju ke bagian Madyaning Mandala dari Pura Ulun Danu. Di bagian Madyaning Mandala ini terdapat sebuah pohon besar yang dihiasi dengan beberapa patung, diantaranya patung Lembu Nandini. Dan di sini juga terdapat beberapa pelinggih, baik pelinggih yang berbentuk meru dan pelinggih lainnya. Di depan dari Kuri Agung
bagian Madianing Mandala menuju ke utama Ning Mandala dihiasi dengan berbagai bentuk hiasan seperti penjor dan hiasan lainnya, dan juga terdapat hiasan rangkaian bunga. Dan terlihat penjor-penjor di sini sangat indah. Tentunya dibutuhkan seni dalam menata, dan tentunya bahan yang dibutuhkan pun tidak sedikit. Bisa dipastikan bahwa biaya pembuatan penjor itu juga sangat tinggi, namun tetap didasarkan atas rasa bakti dan ketulusan serta keikhlasan. Umat Hindu di Bali tetap melakukan yang terbaik untuk menjalankan apa yang beliau yakini, mereka yakini sebagai rasa bakti beliau kepada Sang Pencipta yang memiliki segala hal yang ada di dunia. Karena bagaimanapun juga berkah yang kita terima pun berasal dari beliau, dan sebagai wujud bakti rasa terima kasih, maka umat Hindu di Bali juga mewujudkannya dengan segala bentuk keindahan yang mampu mereka lakukan. Dan bunga-bunga yang ditempatkan di depan dari Kuri Agung menambah keindahan dari suasana upacara yang ada di Pura Ulundanu Batur ini. Dan ini adalah joli-joli. Joli adalah merupakan semacam tempat yang dipergunakan untuk meletakkan perlambang dari dewa, atau yang sering disebut dengan pertime, ketika akan menuju dari tempat semula beliau ke tempat suci lainnya. Dan juga biasanya dipergunakan saat akan melasti baik ke beji ataupun ke segara. Maka pertime perwujudan dewa akan diletakkan dan diusung oleh umat Hindu yang nantinya akan menuju ke tempat berikutnya. Dan di sini di Pura Batur, memang Ulundanu Batur ini memang merupakan pura yang sangat indah yang ada di Bali, karena terdiri dari banyak pelinggih, banyak meru, dan joli-joli yang dipergunakan memang joli-joli yang sangat cantik dengan ukiran-ukiran yang sangat banyak dan sangat kokoh. Di samping itu juga hiasan-hiasan lain seperti rangkaian-rangkaian janur, rangkaian bunga yang dibentuk sedemikian rupa untuk menjadikan hiasan. Dan ini adalah salah satu bentuk usungan yang dipergunakan untuk menempatkan pertime. Dan ini adalah rangkaian buah, rangkaian bunga, biji, daun, sayur-sayuran yang dibentuk menjadi bentuk patung yang merupakan hasil bumi, merupakan wujud persembahan umat atas apa yang sudah beliau berikan berupa kemakmuran, dan dirangkai menjadi bentuk seni yang berupa patung Garuda. Dan kita lihat lagi yang lainnya, ini adalah janur-janur yang dibentuk menjadi pagar pembatas. Terlihat pemedek yang sedang melaksanakan persembahyangan dengan hening. Dan ini adalah pelinggih-pelinggih lain yang merupakan pelinggih yang ada di kawasan Pura Ulundanu Batur, yang memiliki berbagai bentuk meru yang dibedakan dari banyaknya tumpang dari atap tumpang dari meru, yang mencirikan tingkatan beliau yang disitanakan pada pelinggih-pelinggih tersebut. Dan di sini juga banyak terdapat hiasan-hiasan lain yang merupakan simbol-simbol yang ingin diwujudkan. Di belakang patung ini terdapat patung yang dibuat juga dari berbagai bunga, buah, daun, biji-bijian, dan umbi-umbian. Dan ini adalah banten yang dibuat dari kumpulan buah-buahan yang ditata sedemikian rupa, juga membentuk wujud yang diinginkan. Dan ini adalah bagian belakang dari gedong
Di sini terdapat meru-meru yang menjulang tinggi dan dibatasi oleh pembatas yang berupa tembok penyengker. Ketika tidak ada upacara, pintu masuk yang berupa pagar besi biasanya tertutup, namun saat ini pintu dibuka karena memang sedang dilaksanakan upacara. Dan terlihat meru-meru berdiri kokoh dan megah, yang juga di sini memiliki tumpang yang berbeda, yang menunjukkan perbedaan kedudukan beliau yang diistanakan. Dan sebentar lagi saya akan melihat bagian lain di saat dilaksanakan upacara di Pura Ulun Danu Batur. Dan ini adalah salah satu konco, yaitu yang merupakan akulturasi budaya Hindu dan Buddha. Namun bukan berarti bahwa di sini menempatkan dewa-dewa agama Buddha, melainkan adalah bentuk penghormatan karena dalam cerita Pura Ulun Danu Batur memiliki istri yang berasal dari negeri Cina, sehingga diberikan penghormatan untuk mengenang dari asal beliau. Video akan saya akhiri. Jika ada salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak. Suksma.